Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Titi Haryanti, SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknik Peramalan Bisnis pada program studi manajemen di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ival Ibnu Faris dengan NIM 2019 0208054. Di sini saya akan membahas tentang bab peramalan bisnis untuk memenuhi tugas dalam rangka ujian tengah semester. Untuk yang pertama, di sini ada pengertian peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Jadi bisa dibilang peramalan atau forecasting ini adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa yang akan datang dengan penggunaan referensi pada data-data di masa lalu. Peramalan ini bertujuan untuk memperkirakan prospek-prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Kemudian di sini ada arti penting peramalan bisnis. Dalam dunia bisnis, hasil peramalan mampu memberi gambaran tentang masa depan yang memungkinkan manajemen membuat perencanaan, menciptakan peluang bisnis atau mengatur pola investasi. Di sini ada peramalan merupakan studi terhadap data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang sistematis. Yang kedua, peramalan adalah penggunaan atau data atau informasi untuk menentukan kejadian pada masa depan dalam bentuk perhitungan atau perkiraan dari data lalu dan informasi lainnya untuk penelitian terlebih dahulu. Yang ketiga, menurut Heri Prasetya dan Fitri Lukiastuti 2009, peramalan merupakan suatu usaha untuk meramalkan keadaan di mana meramalkan yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa yang lalu. Menurut Jay Heiser dan Barry Render pada tahun 2006, peramalan atau forecasting adalah seni atau ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang atau masa depan. Kemudian di sini ada keterbatasan peramalan. Makridakis pada tahun 1994 mengidentifikasi 3 sumber ketidakakuratan peramalan dunia bisnis dan ekonomi. Untuk yang pertama, kesalahan dalam identifikasi pola dan hubungan. Pola atau hubungan tertentu mungkin teridentifikasi pada waktu yang dilakukan peramalan. Padahal pola tahu hubungan tersebut sebenarnya tidak ada. Akibatnya terjadi kekeliruan dalam peramalannya. Hal ini dapat saja terjadi pada peramalan yang didasarkan pada metode statistika maupun yang didasarkan pada penilaian atau judgement. Pola atau hubungan mungkin tidak teridentifikasi dengan benar karena informasi tidak cukup tersedia, karena kenyataan tersebut terlalu kompleks untuk dipahami, atau model dibuat dengan jumlah variabel yang terbatas. Kemudian yang kedua, pola yang tidak tepat dalam dan hubungan yang tidak pasti. Dalam ilmu sosial, pola bersifat tidak tepat dan hubungan bersifat tidak pasti. Walaupun pola dan hubungan rata-rata dapat diidentifikasi, fluktuasi dan sekiranya terjadi pada hampir semua kasus, tujuan dari model statistik adalah mengidentifikasi pola atau hubungan sedemikian rupa sehingga fluktuasi di masa lalu diusahakan sekecil mungkin dan seacak mungkin. Tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa kesalahan di masa yang akan datang bersifat kecil juga. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada perubahan pola atau hubungan. Dalam dunia bisnis dan ekonomi, pola dan hubungan dapat berubah panjang waktu dengan tak terduga. Perubahan pola atau hubungan tersebut tentu saja dapat menyebabkan kesalahan peramalan yang tingkat kesalahannya tidak dapat ditetapkan pada sebelumnya.
Kemudian di sini ada jenis-jenis peramalan. Secara garis besar, peramalan dibagi menjadi dua. Yang pertama, peramalan kualitatif, yang kedua, peramalan kuantitatif. Yang pertama di sini, peramalan kualitatif yaitu peramalan yang didasarkan pada pengamatan kejadian di masa lalu yang digabungkan dengan intuisi atau ketajaman perasaan si peramal dalam menghadapi situasi informal yang diperkirakan terjadi di masa yang akan datang. Peramalan kualitatif meliputi yang pertama, metode Delphi, yang kedua, dugaan manajemen atau manajemen estimate atau panel konsensus, yang ketiga, riset pasar atau market share, yang keempat, metode kelompok terstruktur, dan yang kelima, analogi historis atau historical analogy. Kemudian yang kedua di sini ada peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif yaitu menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari pengamatan nilai-nilai sebelumnya dengan ditunjang beberapa informasi kuantitatif maupun kualitatif. Hasil dari peramalan kuantitatif ini secara umum lebih disukai karena memberikan pandangan yang lebih nyata dan lebih objektif dalam besaran nilai hasil peramalan. Menurut Makridakis, Wellreich, dan McGee pada tahun 1992 menjelaskan bahwa pada umumnya peramalan kuantitatif dapat diterapkan bila terdapat 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, tersedia informasi tentang masa lalu atau data historis. Kemudian yang kedua, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik. Kemudian yang ketiga, dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola atau masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang. Kemudian ada langkah-langkah peramalan bisnis. Yang pertama, mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, menyeleksi dan memilih data. Kemudian yang ketiga, memilih model peramalan. Pilihlah model peramalan yang tepat sehingga minim kesalahan dan hasil peramalan mendekati aktual. Kemudian yang keempat, menggunakan model terpilih untuk peramalan. Bila akurasi model peramalan menurun karena terjadinya perubahan pola data, model tersebut perlu dievaluasi ulang dan bila perlu diganti. Kemudian di sini ada tahapan peramalan bisnis. Yang pertama, penentuan tujuan peramalan. Kemudian yang kedua, pemilihan teori yang relevan. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Kemudian yang keempat, analisis data. Yang kelima, pengestimasian model sementara. Yang keenam, evaluasi model dan revisi model. Kemudian yang ketujuh, penyajian ramalan sementara kepada manajemen. Yang kedelapan, pembuatan revisi final. Yang kesembilan, pendistribusian hasil peramalan. Dan yang terakhir, penentuan langkah-langkah pemantauan. Kemudian di sini pada subbab terakhir ada pengendalian proses peramalan. Untuk yang pertama ada penetapan sasaran dan standar. Kemudian yang kedua, membandingkan hasil dengan sasaran dan standar. Kemudian yang ketiga, mendorong keberhasilan dan memperbaiki kekurangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.